ini seperti sudah sunatullah ya, atau seperti sudah digariskan oleh yang di atas ya. Jadi kok ya kami itu ketika pagi-pagi kami sudah semuanya ngumpul di Bulak Sumur di kampus Gajah Mada, dan pagi itu kami menemukan memang sesuatu yang agak aneh di UGM. Saya terus terang Mas, saya juga nggak banyak cerita nih soal ini. Saya terus terang saya sempat lirik-lirikan sama Dokter Tifa sama Dokter Isman, walkout ya. Karena sempat kutu-kutu berdebat untuk hanya mengeluarkan skripsi aja. Perdebatannya luar biasa. Kemudian jatuh Petromak, lampu Petromak jatuh, kemudian sampai kaget-kaget. Tapi saya terus kemudian menjadi nggak kaget Mas dengan statement dia. Sehari sudahnya dia ternyata sowan ke Jalan Kutai Utara. Ketahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ya, saudara sekalian, orang yang paling cadas se-Republik ini, Roy Suryo. Alhamdulillah. Malam Mas. Karena kalau kita bilang Roy Suryo ingat Tukul kan. Betul. Roy. Kangen saya udah lama gak kesini soalnya. Ya, iya. Jadi semenjak gonjang ganjing ini belum pernah kesini. Balik pun belum pernah. Dulu masih soal Fufa soalnya. Sejak UGM lah. Setelah UGM itu belum pernah ke sini. Jadi kita hadirkan Roy Suryo, tepatnya saya membajak di lapangan. Mas Roy, sepanjang perjalanan tadi ada 3 hal yang saya lihat sebagai update kita, biar sobat era sekalian bilang, wah ini apa lagi nih? Yang pertama adalah update soal terkait dengan besok. Gelar perkara khusus. Nanti Mas Roy update terakhir itu bagaimana posisinya, apakah Mas Roy akan datang diundang atau bagaimana. Yang kedua, soal yang terkait dengan perjalanan dinas Mas Roy terakhir ini. Perjalanan dinas. Ntar ada yang duga lagi, wah dinas dari apa namanya Bohir mana gitu. Itu nanti repot. Saya tadi tanyakan sama ini. Anda dapat uang nggak itu? Jangan-jangan saya juga dapat uang gitu ya. Sama Bitor tadi. Nah, yang ketiga yang tadi kita juga bincang-bincang, ada informasi walaupun sosoknya ini belum mau muncul on cam, dikeluarkan, bahkan namanya pun tidak. Yang memberikan informasi A1, kalau istilah kita kan A1. Bahwa fix sesuai dengan judul kita apa Mas Roy? RH versus Mas Roy, dahsyat fix palsu, tanda tanya dulu. Ini RS geruduk RH malam-malam bawa update terbaru. The first question Mas Roy. Baik. Kalau kita pakai skala meter, berapa persen Mas Roy yakin bahwa ijazah Jokowi asli atau tidak asli? Kalau itu sebenarnya sudah terjawab semenjak saya, Dr. Esmond dan Dr. Tifa waktu itu menganalisis bahkan sebelum ke Universitas Gajah Mada pada tanggal 15 April. Jadi sebenarnya penyebab utamanya atau orang yang bikin kacau pertama kali, yang bikin heboh pertama kali itu kader PSI itu. Si Dian Sandi. Karena sebelumnya meskipun tahun 2022 itu Dekan Fakultas Kehutanan UGM Pak Dr. Sigit Sunarta itu sudah menunjukkan selembar fotokopi ijazah waktu itu, kami belum berani atau kami belum bisa menganalisis itu sebagai sebuah preparat gitu yang kemudian bisa dianalisis karena itu masih fotokopi. Nah, kemudian sempat juga ketika ada pertemuan dari beberapa orang yang konon mengaku itu teman-temannya Jokowi ketika kuliah angkatan 80. Reuni dan mereka pada menunjukkan ada yang menunjukkan fotokopi berwarna, ada yang menunjukkan fotokopi itu reuni putih. Itu 2022 juga 2022, di salah satu ruangan. Di belakangnya itu ada tampilan Infocus besar. Hotel Ambarukmo ya kalau salah. Saya nggak tahu di mana gitu kan. Tapi yang jelas tuh ada tampilan di belakang. Itu pun saya kasih catatan. Itu pun belum berani kita teliti karena waktu itu adalah perspektifnya tidak kemudian layak untuk diteliti. Apalagi itu hitam putih lagi. Nah, baru tanggal 1 April kalau nggak salah waktu itu ketika mau libur Lebaran salah satu kader PSI waktu itu Dian Sandi itu memposting di akun X yang akun X-nya itu sampai meledak sampai jutaan orang yang kemudian retweet itu. Nah, itu kami berani. Satu, itu bukan April Mop ya? Bukan beneran itu. Karena dia nulis bahwa agar liburan lebih tenang, ini saya posting yang asli. Dan begitu. Tampilkan lagi ya. Yang lama banget itu postingannya si Dian Sandi. Kenapa saya bergerak tidak hanya pada kata-kata dia menjamin itu asli, karena sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,
apa yang dia tuliskan itu bisa menjadi alat bukti kan, gitu. Karena itu bukti elektronik pasal 5 ayat 1. Tetapi juga karena gambar yang ditampilkan tuh resolusinya paling menang di antara semuanya. Ini ya. Betul. Okay. Ya. Meskipun itu sebenarnya agak tidak juga perspektif banget ya, karena agak miring kan. Ya, tapi dari sisi kualitas resolusinya cukup tinggi, kemudian berwarna, ini yang penting. Sehingga ketika berwarna kita bisa membedakan, ada perbedaan warna antara cap atau logo Universitas Gadjah Mada, maaf logo ya bukan cap, logo Universitas Gadjah Mada, kemudian pas fotonya juga kelihatan detail banget, bahkan terlalu tajam untuk sebuah pas foto. Sekali lagi ya, ini sebenarnya petunjuk, terlalu tajam untuk sebuah pas foto yang dicetak. Kemudian ada cap yang tidak lintasannya tidak menimpa jas hitam itu. Jas hitam dari kulit buah. Ya, selamat pagi. Itu Bapak Umar Bakri kalau itu. Nah, jadi artinya dari situlah kita bergerak. Saya kemudian kalau dilihat, saya sebenarnya perjalanan saya dimulai dari situ startnya. Dr. Resmond itu sudah setengah bulan sebelumnya. Karena Dr. Resmond itu tanggal 15 Maret. Ijazah. Belum, skripsi. Dr. Resmond itu malah sudah pernah datang ke UGM bersama Mbak Vivi, istri Dr. Resmond. Berdua mereka dan diterima oleh pegawai perpustakaan yang itu sangat bagus sekali. Baik hati. Jadi mungkin kalau sosok nomor 2 yang paling jujur di UGM setelah Pak Kasmuja ya pegawai perpustakaan Fakultas Kehutanan waktu itu yang ngasih ijazah itu, yang ngasih skripsi yang malah memberitahukan ada ini Pak skripsinya dikasihkan. Masih ada dia di sana. Kemarin ketika Dr. Resmond ke fakultas udah nggak nampak orangnya. Saya khawatir ya. Mungkin di karantina mungkin. Mengkhawatirkan. Nah, tapi itu ada cerita lain nanti. Nah, jadi artinya gini, Mas. Ketika kemudian saya mulai bergerak ada postingan Dian Sandi itulah, saya berani memastikan kalau itu 99,9% palsu. Oke, ini untuk pertanyaan saya tadi ya. Ya, saya memang tidak seberani atau tidak seheboh Dr. Resmond yang mengatakan 11.000 triliun persen gitu ya. Karena gaya saya memang 99,9%. Itu didasarkan sama seperti Fufu Fafa. Betul, sama seperti Fufu Fafa. Kelasnya sudah sama seperti Fufu Fafa, itu confirm itu palsu. Karena apa? Yang pertama adalah itu tadi Mas Refli sudah menyebutkan, saya mencurigai dengan adanya pas foto yang terlalu tajam untuk sebuah kualitas pas foto. Kemudian yang kedua, cap dari Fakultas Kehutanan itu tidak menimpa jas lintasan. Ya, lintasan itu. Kemudian yang ketiga itu memang itu repro ya, karena ada garis tepi yang ada di sebelah kiri bawah, kemudian ada noda-noda kayak nota bekas-bekas tinta itu, yang itu aneh, itu kayak hasil sebuah print out berwarna. Gitu. Jadi ini membuat saya agak ragu-ragu. Belum lagi dengan foto yang tertempel di situ. Artinya foto itu kemudian membuat saya beberapa hari kemudian lakukan face recognition dan itu pertama kali temuannya adalah itu sama sekali tidak mirip atau tidak identik dengan seorang Joko Widodo. Berapa persen? Di bawah. Kalau kemiripannya dengan Joko Widodo itu bahkan di bawah 50%. Sehingga hasil saya dengar 30-an. Iya, sehingga hasil saya waktu 40 sekian. Sehingga hasil saya waktu itu mismatch. Artinya tidak match dengan foto Jokowi. Baik Jokowi muda yang katanya muda ya, dulu ada foto-foto lama dia yang tidak berkacamata gitu. Kemudian dengan Jokowi tua sekarang. Karena mulai dari saya bukan seorang dokter ya seperti Dokter Tifa yang benar menganalisis rahang, bentuk gigi segala. Tapi berdasarkan software itu clear kalau itu sebenarnya bukan seorang Joko Widodo. Muncul pertanyaan berikutnya, cepat-cepat. Siapa orang itu? Makanya saya kemudian berani ketika ini terus terang ya yang membantu adalah teman-teman dari anggota BIN, Mas. Badan Intelijen Netizen. Yang kemudian ada nama apa? Awalnya ada nama Hari Mulyono, yang almarhum. Ada nama lain, tapi kemudian muncul nama Dumatno. Nah dari Dumatno ini secara kasat mata kita lihat bibirnya sama. Jadi bibirnya tebel. Ya, bibirnya agak seksi lah. Gitu ya. Dari itulah kemudian kita perbandingkan, kita scan resolusi tinggi foto-foto Dumatno. Ada Dumatno ketika dia meresmikan dia punya lapangan tenis di lapangan bulu tangkis di Solo. Kemudian dia sempat ada foto di depan ada kayak barang-barang antik gitu. Nah, itu kemudian kita scan dan itulah hasilnya mengagetkan, Mas. Karena kalau yang lain itu rata-rata di bawah 50 atau 60%, Dumatno ini bahkan bisa 89%. Jadi ini match dan hasilnya pun match. Ini ilmiah loh, ini ilmu pengetahuan, bukan kita cocokologi atau mendekat-dekatan, enggak. Ini ilmiah. Nah, artinya tapi menarik ya, ketika netizen kemudian ngasih informasi, tolong cek Dumatno ini. Sebelumnya Mas Roy kan nggak tahu tuh. Enggak, saya terus terang ini benar-benar ya, saya terima kasih kepada netizen. Ya maksudnya netizen itu ngasih taunya di mana? Mereka nggak ngasih tahu saya, tapi mereka melakukan analisis liar aja di X.
kemudian di Instagram di mana orang kan enak aja. Berarti orangnya ngerti itu Domatno. Iya, kan bukan sosok yang terkenal. Bukan. Artinya dia tahu tuh Domatno. Betul. Jadi kan ini kan aneh. Iya. Seseorang yang nothing ya, seorang yang tidak dikenal sama sekali, tiba-tiba bisa muncul. Kalau Hari Mulyono kertas ya kan? Apa dari miliaran manusia kau tiba-tiba ada gitu. Nah, kalau almarhum Hari Mulyono kan memang sejak zaman dulu sudah dispekulasikan. Apalagi almarhum Hari Mulyono adalah mantan suaminya Hidayati, adiknya Jokowi yang kemudian pokoknya adik ipar lah dia. Ya, Hidayati jadi istrinya Anwar Usman, sehingga muncullah keputusan MK itu. Ya itu kalau itu cocokologinya di situ. Tapi artinya gini, kembali kepada Domatno. Jadi sekali lagi saya juga berterima kasih kepada netizen. Jadi sebenarnya tidak ada artinya Dr. Resmond, tidak ada artinya Roy Suryo, tidak ada artinya Dr. Tifano tanpa dukungan dari netizen juga, Mas. Oke, masukan dari mereka ya. Iya, netizen itu luar biasa. Nah, dari situlah kemudian itu membuat kita makin yakin. Dan makanya itu masukan itu saya sampaikan kepada teman-teman TPUA yang saya dengar TPUA juga lagi menggugat atau melaporkan melaporkan Joko Widodo atas ijazah palsu pada akhir tahun yang lalu. Saya tadinya nggak ngeh soal tanggal berapa, tapi kemudian TPUA juga itu kayak gayung bersambut menghubungi saya juga karena mereka tahu apa yang saya lakukan. Dan disitulah saya sebenarnya awalnya tidak terlalu dekat atau belum dekat dengan Dr. Resmond. Akhirnya karena kami ini punya satu objek yang kita teliti dan rata-rata hampir mirip itu. Bertemu di udara ya? Bertemu di udara. Meskipun awalnya terus terang awalnya saya pernah bertemu dengan Dr. Resmond, tapi sebagai musuh. Musuh tapi musuh profesional, Mas. Kasus Jessica. Kumala Wongso. Betul, kita berseteru di sidang dan kemudian sempat kami ketemu juga di salah satu podcast waktu itu ketika kita masih mengawal kasus yang sama, masih mengawal Jessica Wongso. Dan kita berdebat profesional lah gitu. Ketemu lagi di situ kita ketawa kaget. Ketemu ternyata satu misi yang sama. Dari situlah muncullah statement-statement yang, nah inilah kalau namanya orang kepo secara ilmiah, Mas. Itu apa yang diteliti itu kayak sudah ada yang menggariskan kita meneliti hal yang sama. Mulai dari face recognizer, kemudian Mas Resmond karena Dr. Resmond karena dia berlatar belakang eksak dia lebih teknis, dia pakai Python kemudian dia pakai software ada analis ada fishnet gitu. Saya tidak secanggih Dr. Resmond, tetapi apa yang saya lakukan dari sisi ilmu telematika sebenarnya juga malah garis besarnya kesimpulannya sama, gitu lah. Kesimpulannya fake gitu ya. Fake. Jadi ijazah itu adalah fake. Itulah yang kemudian tadi ketika kemudian teman-teman TPUA sedang melakukan mendesak ijazah itu, kita dengar teman-teman TPUA akan berkunjung ke Universitas Gadjah Mada dan berkunjung ke rumah Jokowi pada tanggal 15 dan 16 April. Jadi 2 minggu setelah kita mulai menganalisis itu. Dari situlah saya kemudian tahu ada rencana itu dan kami diajak meskipun secara tidak langsung tidak ada formal. Saya bilang, Mas Roy ada waktu nggak? Kita mau ke UGM nih tanggal 15. Saya, Dr. Resmond dan Dr. Tifa kita tidak janjian, Mas. Kita tapi karena satu kepedulian yang sama, satu frekuensi dan kita sama-sama. Nah ini Mas Refli juga alumnus dari Universitas Gadjah Mada. Kami tertarik karena itu pulang kampus dan judulnya acara halal bihalal waktu itu. Jadi kita pikir memang ada acara halal bihalal betul di kampus UGM. Tapi memang benar, Mas. Ada. Tapi angkatan apa gitu? Bukan. Malamnya 15 malam. Itu memang ada bukan reuni. Kagama, halal bihalal kagama. Ada. Jadi memang kami datang. Karena pas. Jadi 15 April malam itu ada halal bihalal kagama. Jadi kami itu datang juga sendiri-sendiri. Artinya saya datang pada tanggal 14 sore, kemudian Dr. Resmond tuh kalau nggak salah malam, Dr. Tifa kalau nggak salah baru pagi harinya. Tapi alhamdulillah, Mas, itu mungkin memang sekali lagi ini seperti sudah sunatullah atau seperti sudah gariskan oleh yang di atas gitu. Jadi kami itu ketika pagi-pagi kami sudah semuanya ngumpul di Bulak Sumur di kampus Gadjah Mada dan pagi itu kami menemukan memang sesuatu yang agak aneh di UGM. Yaitu nggak kayak kampus. Nggak kampus rakyat. Di mana-mana polisi berjaga, di mana-mana barikade. Untuk masuk ke dalam saja yang biasanya kita lewat jalan boulevard itu smooth itu nggak bisa kayak di barikade gitu. Kita lewat samping, lewat Masjid UGM. Kemudian saya nggak bisa lewat Jalan Sosial Justisia, tapi langsung masuk ke kehutanan di belakang. Nah itu agak aneh gitu. Disitulah kami melihat ini kok ada something wrong gitu di UGM itu. Nah dan disitulah
sekali lagi Mas, ketika kami bertiga itu akhirnya ketemu di dalam kampus kehutanan, Fakultas Kehutanan, kami baru mendengar bahwa ternyata teman-teman dari TPUA itu terhambat atau dihambat perjalanan di tol ya, di tol. Dan kami di situ ketemulah dengan Pak Profesor Dr. Amin Rais, ketemu juga dengan Pak Sukri Fadoli, ya. Dan ketika kemudian kami dipersilahkan masuk karena kayaknya terburu-buru sekali gitu UGM itu. Jadi jam 8 itu sudah jam 8. Tumben gitu ya. Iya. On time. On time. Yeah. Kami diharuskan masuk dan waktu itu masuk tuh kayak masuk ini benar-benar lucu. Oh, Pak Roy Suryo. Oke, lihat daftarnya. Ada Pak Roy. Dokter Tifa. Dah. Pakai screening. Pakai. Jadi ya meskipun screeningnya sering manual ya. Yeah. Dan karena kami tahu dari rombongan dari TPU enggak atau belum nyampe, saya mengusulkan Mas kepada teman yang ada di Fakultas Kehutanan tuh, ini ada 2 orang senior, Pak Amin Rais, lulusan UGM, dan profesor dari UGM, dan satu lagi Pak Rizal, yang dari Jogja, ya, Sukri Fadoli, kita usulkan supaya masuk, ditolak, nggak bisa, karena nggak ada nama itu, gitu. Oke. Saya mulai. Jangan-jangan mereka nggak kenal Amin Rais. Jangannya siapa tahu kan? Sangat konyol. Dan di situlah Mas, saya mungkin pernah cerita di podcast lain ya, tapi belum di sini. Masuk kami kaget. Di hadapan kami itu, udah ada belasan orang yang duduk kayak siap melahap kami gitu ya. Itu dan itu lengkap mulai dari wakil rektor 1 ya Profesor Wening, wakil rektor bidang kemahasiswaan 3, ya gitu ya Ari Sujito, Dr. Ari Sujito, kemudian ada dekan Fakultas Kehutanan Pak Sigit Sunarta, ada guru besar dari Fakultas Kehutanan siapa itu namanya, kemudian ada juga orang-orang yang banyak di situ katanya teman-teman seangkatannya Jokowi. Ada juga sekretaris rektor, ya sekretaris rektorat, Dr. Andi siapa gitu. Nah, Andi Sandi. Bukan Andi Sandi, Andi Sandi ya namanya. Kalau sekretaris rektorat itu Andi Sandi dari Fakultas Hukum dia. Betul, ya itu. Nah itu. Jadi kaget kami, loh, kok kayak gini ya sambutannya tuh. Dan terus terang kesan yang saya dapatkan, ya bolehlah ini kesan kan, nggak ramah. Karena seolah-olah kayak nggak kenal. Iki musuh ini. Betul. Sampai seorang Ari Sujito saja yang beberapa bulan yang lalu meneriakkan berani meneriakkan di Balairung ikut memprotes pemerintahan waktu itu Jokowi turunkan Jokowi atau gitu ya. Itu di situ dia loh kok ini kok kayak nggak friendly gitu, kayak nggak bersahabat gitu. Nah, ternyata memang benar Pak. Jadi itulah kunci kenapa Dr. Resmond itu selalu menagih kepada UGM khususnya kepada Profesor Wening video rekaman selama 1,5 jam itu. Karena di situ awalnya kami nampak banyak wartawan kan. Kita pikir wartawan. Ternyata baru kami tahu setelah akhir pertemuan itu, ketika kita lihat ini dari pers mana aja, enggak tuh Mas internal. Karena Dr. Resmond waktu itu menanyakan, ini live kan tadi? Ternyata enggak. Padahal bentuknya kayak ada handphone yang kayak live gitu ya. Jadi pakai tambahan mic atau apa gitu. Dari BIN mungkin ya. Badan Intelijen Netizen, atau Badan Intelijen Ngajah Mada. Pakai N. Nah, disitulah akhirnya kita ingin buktikan kepada masyarakat bahwa pertemuan di dalam itu sungguh-sungguh sangat tidak tidak jawani. Kemudian bahkan sempat saya terus terang Mas, saya juga nggak banyak cerita nih soal ini. Saya terus terang saya sempat lirik-lirikan sama Dokter Tifa, sama Dr. Resmond, walkout yuk. Karena sempat ketika kita berdebat. Untuk hanya mengeluarkan skripsi aja, perdebatannya luar biasa. Karena dikatakan, ini ada undang-undang perlindungan data pribadi. Saya sambil menerangkan, Prof, ingat Prof, saya itu bukan hanya seorang lulusan UGM. Kebetulan saya pernah di Komisi 1. Yang ngomong itu yang profesor? Iya, profesor sama satu lagi saya lupa siapa ya. Kayaknya si sekretaris rektor. Si Andi Sandi. Ya dia bilang ini nggak bisa dikeluarkan bahkan dengan undang-undang perlindungan selain perlindungan data pribadi dengan keterbukaan informasi publik. Bahkan membanggakan UGM ini mendapatkan peringkat kedua nasional sebagai lembaga yang memperoleh ranking keterbukaan informasi publik. Saya juga mengucapkan selamat. Itu sebelum ada kasus ini. Saya bilang selamat gitu. Tapi benar 1 jam lebih baru yang namanya skripsi itu dikeluarkan. Setelah saya waktu itu Mas akhirnya saya keluarkan bahwa ada pasal 17 memang itu yang dikecualikan. Ya, tapi kunci saya di pasal 18 ayat 2. 18 ayat 2 itu yang nggak pernah mereka bicarakan. Iya, dan mereka lupa kalau saya dulu pernah di Komisi 1 kan Mas. Ketika Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 disahkan tanggal 30 April 2008. Ketika pelaksanaannya 2 tahun sesudahnya, 30 April 2010 kan saya sudah di Komisi 1. Kita yang juga mengawal untuk membentuk PPPP-nya, untuk membentuk lembaga-lembaga yang nanti mengawasi keterbukaan itu.
Terus perlindungan data pribadi itu jelas-jelas gak masuk. Yang namanya skripsi kok masuk perlindungan data pribadi. Kalau KTP ada NIK-nya, itu yang itu bisa digunakan untuk pinjol atau pinjol kejahatan itu baru masuk. Nah, singkat kata, disitulah kami akhirnya mendapatkan yang namanya skripsi yang tertulis atas nama Joko Widodo. Dr. Esmond langsung mengulangi statement dia ketika dia pernah melihat itu sebulan sebelumnya persis. 15 Maret dia datang bersama istri, dan kalau itu yang dikatakan mungkin tidak resmi, 15 April itu yang resmi. Kami datang resmi, diterima, diberikan oleh wakil rektor waktu itu skripsinya, jadi clear. Dan waktu itu langsung saya lakukan pemotretan resolusi tinggi dengan kamera yang biasa saya lakukan untuk IDEN. Jadi detail banget, hasil gambarnya juga bukan JPEG tapi RAW, sehingga itu bisa sangat dieksplor kualitas dari cetakannya. Dan disitulah kami menemukan perbedaan kertas antara yang di print dengan teknologi terbaru. Kalau kata Bang Reswan tuh cantik kali nih sampai dengan. Nah, berdasarkan itu semua kita juga menemukan tidak ada lembar pengujian. Memang ya beda ya, yang katanya hand press itu memang beda dengan yang isinya ya. Lain. Kalau isinya kan ketikan. Ketikan manual. Lalu yang lembar pengesahannya itu cantik kali. Cantik banget. Terlalu cantik, dan itu sudah scalable hurufnya. Jadi kalau itu hand press, hand press itu adalah, saya dulu belajar yang namanya mata kuliah grafika publisitas di kampus komunikasi. Kita tahu pasti ada cetak tinggi namanya, itu hurufnya disusun terbalik, kemudian kalau buat garis itu pasti garisnya nggak bisa lurus, tapi ada berenjol apa gitu, karena nggak ada yang namanya lurus itu. Memang itu bukan hand press gitu. Itu jelas teknik cetak dengan teknik cetak modern, dan disitulah juga kita menemukan apa yang kita sebut sebagai tanda tangan yang meragukan. Saya pun bisa melihat lah. Sebelum saya melihat betul tanda tangan Profesor Dr. Insinyur Soemitro yang ada di situ. Di situ Soemitro. Dan profesor di situ. Dan profesor. Padahal belum. Di situ kan dibuat pada November 85. Padahal kita tahu semua pidato pengukuhan guru besar Profesor Dr. Ahmad Sumitro pakai U itu adalah pada bulan Maret 86. Jadi kan beberapa bulan sesudahnya. Meskipun ini sih banyak termul yang mengatakan orang sudah boleh pakai gelar sebelum pengukuhan. Nggak bisa lah, itu nggak sopan namanya. Dan di ucapan terima kasih kan tidak ada profesor. Tidak ada, di ucapan terima kasih yang ketikan manual itu tidak ada profesor, masih doktor Insinyur Ahmad Sumitro itu. Nah, dan antara yang ngetik skripsi sama yang ngetik lain. Saya mengatakan ini orang lain. Karena kertasnya juga beda, kemudian itu ketikan manual, yang ini sudah yang baru. Dan satu lagi, itulah baru kita mulai muncul, kita mulai ingat. Ketika beberapa tahun yang lalu, 8 tahun sebelumnya, ketika tahun 2017, ada seseorang yang dipanggil oleh Joko Widodo pada tanggal 19 Desember tahun 2017 di Kehutan, namanya Insinyur Kasmujo. Pak Kasmujo. Kasmujo itu kalau selalu memuja Jokowi. Kasmujo dipanggil, kemudian di situ orang semua ini, maaf ya, Mas Rafli, nggak usah pakai ahli bahasa deh. Orang normal saja kalau dengar kalimatnya, mana Pak Kasmujo? Berkat bimbingan Bapak, saya bisa menyelesaikan skripsi saya di jurusan teknologi kayu. Jurusan teknologi kayu. Bolak-balik. Ini kok galak banget. Saya ingat betul. Saya ingat betul. Berapa kali dulu galak sekali. Tapi sekarang sudah bijak. Saya lupa apakah Pak Kasmujo yang berubah atau saya sudah berubah. Kalimatnya sampai kita hafal. Daripada kita penasaran, coba Jido tampilkan lagi tuh Kasmujo biar kita ada jeda sedikit. Mas Roy belum menjawab 3 hal tadi. Dinas di Pasar Pramuka. Nanti tadi, jangan khawatir, agak panjang ini. Coba. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak
di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya, pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Sebenarnya Pak Kasmujo ini Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Kalau Pak Kasmujo sendiri sebagai apa Pak? Ya pembimbing akademis. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo. Oke. Iya, sobat sekalian, itu tadi ya untuk mengingatkan kembali. Saya terus terang saja merasa heran dengan fenomena Kasmujo ini ya, kalau selalu memuja Jokowi. Karena begini, kok bisa ya ada orang lupa gitu? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Atau sebaliknya, dia mengatakan ingat betul, berarti dia nggak lupa. Sangat nggak mungkin. Jadi ini kan sama saja dia mengatakan saya ingat betul, tapi at the time. Tapi 2025, oh iya saya lupa, bukan dia. Nah, karena kita pun pasti selalu ingat ya. Iya. Saya dulu dosen pembimbing skripsi saya itu Pak Dr. Andes Budi Sayogo ya, atau Mas Dandit, itu masih ingat Mas. Artinya gini, dan ketika dulu kan orang juga selalu menanyakan, dulu Pak Kasmujo kok hanya bisa senyum-senyum. Ya nggak mungkin dia nolak. Itu ada relasi kuasa, Mas. Iya kan? Masa dia berani? Enggak, Pak, saya bukan dosen pembimbing Bapak loh. Apalagi jangan bohong ya. Tapi yang menarik, termasuk juga yang hadir di sana, nggak mungkin ada yang berani dan acara itu kan memang acara yang sangat sudah dikondisikan. Saya ingat betul waktu itu Jokowi datang, ada gubernur dari Yogyakarta dengan saudara juga, ada Sri Sultan. Kemudian habis acara itu mereka melakukan penanaman pohon. Ada rektor juga di situ, rektor UGM waktu itu. Kemudian ada juga dekan juga. Jadi dan ada yang tadi yang menarik, ya, ada yang namanya Pak, meskipun waktu itu masih selaku setnek ya, gitu. Artinya Profesor P. Tapi P satu lagi nih. Bukan Pak Iman ini. Bukan, ini bukan Pak Iman ini. Bukan Pak Iman, ini P yang satu lagi ya, gitu. Jadi tapi Pak Tikno ya. Nah, Pratikno. Nah, jadi itu yang menarik. Jadi artinya gini, ketika seseorang tuh kemudian kalau tadi Mas bilang itu lupa, itu sangat nggak mungkin. Dan jelas ketika beberapa minggu yang lalu, ketika kemudian Jokowi mendatangi Pak Kasmujo, itu kan sebenarnya ketika di Jogja waktu itu kan akan menandaskan kembali. Tapi disitulah kita memuji kehebatan seorang Kasmujo yang dia menolak kalau itu dikatakan dosen pembimbing skripsi. Habis itu berubah semua skenarionya. Jokowi tadi diwawancara mengatakan dia dosen pembimbing akademik. Kasmujo itu. Memang bukan. Ya, memang bukan. Dan dia nulis di akun X. Padahal sebelumnya dia datangi lagi untuk ya maksudnya mengkoordinasi lah gitu. Dan ada yang menarik, meskipun ya saya nggak boleh menganalisis lebih dalam. Ketika Jokowi keluar dari rumah Kasmujo itu tampaknya ada satu tas yang ditolak oleh Pak Kasmujo, suruh bawa balik. Ada sebuah tas kertas yang berisi sesuatu yang agak berat. Ya kita nggak tahu isinya apa ya, bisa juga buah-buahan, batu bata, mungkin batu bata. Dibawa keluar lagi dari rumah Pak Kasmujo untuk dibawa balik. Nah, tapi yang menarik kan kemudian dengan kedatangan Dr. Resmond ke rumah Pak Kasmujo, yang meskipun itu hanya sekitar 2-3 menit, tapi itu sangat bermakna karena Pak Kasmujo menyatakan dengan tegas, saya bukan dosen pembimbing skripsinya. Itu ibarat kalau pemain bola itu dia masuk di menit ke-90 cetak gol. Persis. Iya. Jadi terakhir last minute ya gitu cetak gol. Itulah. Coba kita tampilkan juga itu. Tampilkan. Pak Kasmujo ya, Pak Kasmujo. Saya Rismon Sanipar, Pak. Bisa ketemu sebentar, Pak. Gitu. Ini demi Indonesia loh, Pak. Ya di dasar Sianipar. Walaupun dia berusaha untuk halus, tetap aja Sianipar. Tapi juga saya salut betul dengan Pak Kasmujo, Mas. Meskipun dengan dia sudah keterbatasannya, artinya gini, keterbatasannya itu saya tahu persis lah. Pak Kasmujo berat betul untuk menjawab itu, karena dia awalnya sudah bilang nggak mau jawab karena mungkin ada pressure tertentu. Semua urusan harus melalui kampus ya, melalui fakultas. Tapi alhamdulillahnya bukan logika ya, alam bawah sadarnya mungkin. Alam bawah sadarnya dan kejujuran beliau itu yang kemudian begitu dia dibilang Bapak ini, bukan, bukan, langsung jawab. Bukan, saya umurnya waktu itu masih golongannya masih 3B. Persis, Pak. Kalau kita dan masih asisten dosen. Masih asdos. Dan kalau nggak salah gelarnya pun awalnya ketika dalam buku itu
Tapi itu masih gini memang BSc. ya, orang harus paham. Yang namanya asisten dosen itu bisa jadi dia sudah diterima sebagai dosen penuh. Ya. Saya dulu yang namanya dosen-dosen muda itu memang asisten, asistennya dosen-dosen karena nggak ada asisten mahasiswa. Betul. Jadi bukan berarti dia itu tidak pegawai penuh, dia sudah pegawai penuh. Ada orang mempertanyakan kenapa katanya Pak Kasmujok padahal sejak tahun 76 atau berapa sudah tercatat. Dia sudah tercatat sebagai dosen tetap. Memang iya, tetapi belum memegang mata dan dulu kuliah, kan saya sendiri pernah mendapat sebutan itu Mas, artinya YMT. Bukan yang menjalankan tugas, tapi yang membawakan tas. Jadi kalau ada dosen senior, kita di belakang bawa tas, bikin overhead projector, nulis, ya kan gitu, kemudian membuat presentasinya. Nah, jadi dari situ semua, akhirnya kan ini peristiwa ini kan terus berlanjut, ya. Artinya kita tidak melebar loh Mas. Jadi bukan kalau sekarang kan banyak termul atau ada orang-orang yang komentar itu, wah itu sudah dari ijazah terus skripsi terus KKN. Ini memang sebuah rangkaian, nggak bisa. Ijazah tiba-tiba istilah Sri Mulatnya mak bedunduk, tiba-tiba keluar tanpa melalui orang tuh kuliah awal, ngisi registrasi, bayar SPP, terus kemudian sempat KKL, sempat KKN, kemudian nulis skripsi, pendadaran, kemudian yudisium, baru wisuda, baru dapat ijazah. Nah, proses ini kan harus dilalui semua dengan clear. Jadi ketika malah Dirtipidum itu menjelaskan pada saat gelar perkara beberapa waktu yang lalu, Pak Brigjen Johandani itu kan malah justru sebenarnya membuka kotak Pandora yang banyak banget soal lembar pembayaran SPP, kemudian lembar registrasi, tahun ada sarjana mudanya, tahun KKN ini tahun KKN kan juga lucu. Ketika dia mengatakan 83, kita semuanya meributkan. Nggak mungkin mahasiswa angkatan 80, 83 sudah KKN. Karena KKN itu biasanya harus di atas 100 SKS gitu. Dan tiba-tiba itu diralat. Jokowi meralat 85 awal, tapi kemudian kampung itu di kampung desa Ketoyan itu, ketika didatangi Dr. Respon pertama kali dengan tim dari Sentana, kan semua masih kur 83. Awalnya sampai ibu kepala desa pun masih bilang 83. Saya lihat betul tuh di rekaman. Kan dikatakan 85 apa 83, Bu? 83. Itu 83. Semua sampai yang katanya boncengin pakai Vespa pun waktu itu katakan juga 83. Tapi setelah Jokowi meralat 85 awal, semua berubah jadi 85. Ketika Kompas mengadakan liputan di sana, berubah semua jadi 85. Aduh, jadi artinya semua sampai dengan penelitian KKN, kemudian KKN-nya tidak match, segala itu adalah memang ini membuktikan sekali lagi. Ini justru malah memantapkan kita bahwa ada fake diploma. Padahal sebenarnya ya kalau penduduk desa itu bilang, ya mana kami ingat orang ini KKN tiap hari lalu kemudian kita ingat seseorang kan tidak mungkin. Artinya sampai bisa mengingat dan ada seseorang yang katanya anak kepala desa di situ yang namanya Soekarno itu yang bisa menceritakan dengan sangat detail. Mejanya ini. Kemudian jatuh lampu Petromak jatuh, kemudian Jokowi sampai kaget-kaget. Tapi saya terus kemudian menjadi nggak kaget Mas dengan statement dia. Sehari sudahnya dia ternyata sowan ke Jalan Kutai Utara. Ketahuan dari salah satu podcast termul itu ketahuan dia. Jadi dia sowan itu naik sepeda. Jadi udah dia bilang Pak misi sudah dilakukan. Jadi dan itu kan nggak cocok juga kan. Artinya katanya desa itu masih belum ada listrik, Pak lampu Petromak. Tiba-tiba katanya Jokowi. Jadi itu nggak konsisten. Awalnya ketika di tempat Bu Desa itu, Bu Lurah itu dikatakan itu yang nganterkan itu pakai laki-laki berkacamata karena memang semua masih kacamata itu. Nah tiba-tiba ternyata si Dian Candi lagi upload foto tanpa ada kacamata. Nah ketika dan foto-foto lamanya nggak ada yang pakai kacamata. Makanya dan ketika kemudian si Kompas wawancara di sana, ceritanya udah berubah, bukan kacamata tapi gondrong dan tinggi. Jadi udah nggak konsisten lagi. Dan yang diambil itu adalah ngambil beli gitar listrik. Orang desanya belum ada listriknya, kok ngambil gitar listrik itu mau buat apa gitu? Jadi ceritanya mungkin gitar listriknya dari Metallica, jangan-jangan kan? Dulu kan pernah. Nah, jadi ini satu rangkaian panjang ini Mas, sebelum kita berlanjut ke topik yang kedua. Berlanjut panjang ini adalah memang semakin memantapkan kita. Kalau memang dia itu apa yang disebut ijazah itu, itu adalah memang tidak benar. Apalagi Mas, yang juga pernah Mas Refli sampaikan, terima kasih Mas waktu itu sudah dibacakan analisis saya tentang yang dipamerkan pada saat gelar perkara di Bareskrim itu kan katanya ijazahnya identik dengan ijazah nomor sekian. Bukan nggak ada nomornya, ijazah yang 3 pembanding. Saya tantang kan waktu itu, mana pembandingnya? Karena dalam
analisis saya dengan ijazah yang benar-benar kita buktikan ketiganya 11-15 miliknya Frono Jiwo, 11-16 miliknya almarhum Hari Mulyono, 11-17 milik Sri Murti Ningsih tidak identik. Karena dari logo, kemudian tulisan A yang nyempil keluar, kemudian tulisan Z yang masuk ke dalam, 3 ijazah itu yang milik teman-temannya Jokowi itu identik. 11-20 milik Joko Widodo tidak identik. Dari situ makin membuktikan kita, meskipun tetap pada kesimpulan yang terakhir sebelum ada heboh yang terbaru ya, yang diangkat oleh Pak Bitor Suryadi, kami tetap kesimpulan ijazahnya adalah fake atau palsu. Itu yang paling penting. Meskipun jadi kesimpulan itulah yang 99,9%. Ya. Tapi soal sumber pembuatnya, ini biarkan kemudian kalau saya sih terus terang Mas, saya percaya penuh kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Jadi ketika ada mendadak ini udah sampai cerita kedua mendadak ada muncul seorang tokoh PDI Perjuangan nama Pak Bitor Suryadi. Tapi sebentar saya salah dulu sebelum kita kedua ini ya, ke jalan dinas ke pasar Pramuka. Kemudian tadi ada yang terbaru ya. Sebenarnya yang namanya Hari Mulyono itu yang mana? Yang gemuk atau yang kurus? Gemuk, Mas. Yang gemuk ya. Yang udah firm ya, yang gemuk. Dari Pak Hari Mulyono itu gemuk, kemudian agak pendek. Tidak setinggi Joko Widodo. Lalu berfoto sama Hidayati itu ya. Saya bilang tidak setinggi Joko Widodo itu Joko Widodo yang bukan Jokowi loh. Ini ada cerita lain lagi nanti. Tapi saya nggak akan masuk ke situ lah gitu. Walaupun ini selingan aja. Kan ada 3 foto itu, coba ditampilkan Jido 3 foto itu. Ya, foto ini biar untuk. Saya pernah lihat di YouTube-nya Mas Rafli ya. Coba. Jadi ada foto kiri itu foto wisuda. Foto wisuda. Foto yang tengah, foto ijazah. Foto yang sekarang, foto Jokowi. Kita membedakan Joko Widodo dan Jokowi aja ya. Nah, Jokowi. Pertanyaan saya adalah, udah tampil fotonya. Kalau foto yang sebelah kiri yang foto wisuda itu siapa itu? Nah, itulah yang kalau saya bilang itu memang bukan Hari Mulyono juga. Itu adalah kemungkinan besar. Itu adalah foto yang sangat identik kalau dengan software ya. Software itu yang dengan Dumatno tadi. Karena menurut Topi Merah mengatakan foto ijazah sama foto itu sama katanya. Ya makanya kalau ijazahnya kan punyanya Dumatno. Berarti foto itu bukan foto tahun 85. Karena Dumatno itu kan baru tahun 85 itu usianya baru sekitar 7 tahun. Itu yang kemudian dibilang, wah nggak mungkin kan usianya 7 tahun. Nah, memang membuatnya kan bukan tahun 85. Memfakekan ini. Betul. Jadi memfakekan ini kan memang bukan tahun 85. Tapi yang ini sama yang ini sama orangnya. Sama, kalau itu sama yang lagi kena sakit itu sama. Artinya gini, Mas, ini sekali. Jadi kalau disimpulkan, ini mohon maaf. Ini ilmiah ya. 1-2 ini Dumatno diperkirakan. Kalau ini Jokowi. 3-4 Jokowi. Jadi artinya gini, Mas. Kenapa kemudian bisa muncul sosok Dumatno? Satu kita pastikan, perekayasaan ijazah itu memang bukan tahun 85. Perekayasaan itu menjadi match kalau kemudian dengan tahun-tahun di atas 2010. I see. Gitu loh. Ketika Dumatno usianya sudah memang seperti seorang mahasiswa. Dan ketika dicari gambar yang ini mohon maaf ya, gambar yang Jokowi tahun 85 mungkin nggak ada lagi. Filenya yang kira-kira dalam bentuk jas begini mungkin ada. Nggak mungkin ada. Akhirnya dicarilah siapa kira-kira yang masih usianya kira-kira pantas kalau dia seorang mahasiswa yang baru lulus. Ya kan gitu. Yang mirip-mirip gitu ya. Mirip-mirip. Karena memang sekeluarga itu ini kan kita sekali lagi ini analisis ya. Soalnya Pak termulin ini, ntar wah itu menyebarkan hoax. Enggak, gitu. Ngapain hoax? Kita juga nggak menyebarkan. Ini analisis berdasarkan software kok. Jadi yang mengatakan itu firm itu 90 atau 89% itu Dumatno Budi Utomo adalah software. Iya kan? Gitu. Kalau Topi Merah yang anak kecil yang 3, saya bukan anak kecil. Dia bukan anak kecil dia mengatakan ini identik katanya. Dia tidak mengatakan itu Dumatno. Jadi dia mengatakan bahwa kan dia pakai gambar Jokowi yang pakai itu. Betul. Ijazah sama ini nggak match katanya. Nggak identik. Kemudian yang wisuda sama yang Jokowi sekarang nggak match juga. Tapi ijazah sama yang wisuda match. Iya, betul. Jadi makanya sama masalah juga begitu. Sama. Kalau dikejar foto lama-lamanya itu kan memang meragukan kalau itu Jokowi sekarang. Kalau Dokter Tifa mengatakan gimana bisa sama Mas, giginya beda, yang sekarang berantakan, yang dulunya rapi, hidungnya lancip gitu. Jadi orang yang beda gitu. Oke lah dari sisi itu. Tapi kalau misalnya kita bicara itu match, kita udah terjawab bahwa itu
misalnya ya ini sebagai sebuah skenario kita nggak perlu pusing. Itu foto Dumatno diperkirakan ya. Itu foto Dumatno baik wisuda maupun ijazah dan memang ada foto Dumatno wisuda pasti. Memang ada meskipun mungkin backgroundnya diganti. Ya. Dan Dumatno ini memang bukan Universitas Gadjah Mada. Dan lucunya backgroundnya itu background Gadjah Mada, tapi bagian hitamnya masih ada katanya. Jadi kan aneh. Jadi artinya dan jarang orang kemudian foto wisuda kok di situ gitu kan. Gitu. Memang itu relung-relung Baleirung. Iya. Tapi kan bukan itu. Dan memang kalau ada yang mengatakan Dumatno kan bukan. Tapi tahun 85 itu wisuda di mana? Tahun 85 kalau waktu itu ya sudah di di Baleirung masih ya? Baleirung atau sebelumnya malah di Purna Budaya loh. Oke. Yang tahun lebih tua lagi. Zaman saya Geraha Sabah. Oh, sudah Geraha Sabah, Mas. Kalau saya masih di Baleirung. Oke. Saya wisuda tahun 91. Oke, masih Baleirung. Masih Baleirung. Oke. Ya, let's say itu Baleirung lah. Ya. Okay. Tapi artinya gini, Mas. Kalau ada orang mengatakan nggak mungkin Dumatno kan bukan UGM, memang bukan. Iya. Dumatno tuh Sekolah Tinggi Ekonomi Solo. Oke. Ya, jadi memang ini sosok yang beda. Kenapa? Karena kalau nyolok banget kalau dipakai misalnya Hari Mulyono, ya orangnya beda, fotonya juga nanti beda, kan tidak mungkin lah. Gitu. Jadi intinya adalah tetap saya sampai dengan saat ini pun masih sangat firm dengan kesimpulan kalau itu ijazahnya adalah 99,9% palsu. Apalagi dibuktikan dengan skripsi yang tidak jelas. Apalagi ditambah dengan penelaahan langsung ya, Dr. Respon ke desa KKN yang namanya Ketoyan, kemudian Wonosegoro, dan saya pun menambahkan kan, kalau kemudian sekarang mulai muncul, wah lagi-lagi Dian Sandi itu posting ini loh foto KKN, tapi desanya bukan di desa Ketoyan, di Gosono apa-apa gitu ya. Ya agak jarang banget Mas kita foto-foto, meskipun dikatakan ya kan sering ngumpul di kecamatan, tapi namanya ngumpul di kecamatan tuh ya jarang banget kita dibandingkan dengan foto di desanya sendiri mana sih gitu loh. Kan ada dan biasanya di desanya sendiri lebih banyak pasti. Iya, makanya saya posting foto-foto saya ketika KKN lebih dari 30 foto waktu itu. Foto saya udah hilang. Enggak apa-apa. Saya kebetulan masih nyimpen. Padahal saya bawa kamera. Nah, iya. Kameranya sudah digital waktu itu. Mungkin belum loh ya. Masih celluloid kan, masih analog. Iya, ya sama. Kita juga masih film yang pakai roll itu. Maka dalam satu podcast yang saya ceritakan soal KKN itu kan ada yang agak terbakar fotonya ujungnya. Mereknya gitu. Fujika saya waktu itu. Saya agamanya Nikon gitu. ini jangan nanti dipelesetkan. Wah itu penistaan agama. Enggak, di kalangan fotografer tuh sering Mas menyebut gitu. Agamanya apa? Oh agamanya Canon gitu. Agamanya Nikon gitu. Ya ini hanya untuk aja, iseng-iseng aja. Nah jadi ini kemudian menjadi menarik ketika mendadak ya sudah sekitar 2 atau 3 minggu terakhir muncul sosok namanya Pak Bitor Suryadi. Ini Bitor yang almarhum atau yang bukan? Itu ternak betina satu itu yang parah Mas. Gitu. Udah salah, ngotot, terus nyerang lagi dan ternyata dia caleg gagal Mas. Itu kan caleg gagal dari Dapil Tulungagung dan sekitarnya. PSI pokoknya. Partai PSI lagi, aduh udah lanjut. Kolam yang sama lah. Dan ternyata ketemuan penghina Prabowo juga. Iya, jadi dia sangat parah ya. Dia menghina Pak Prabowo. Katanya sekarang bela-bela Pak Prabowo. Dulu yang namanya Jati Erna Sahara ini, sebut aja namanya. Ya, itu menghina Pak Prabowo kayak Fufu Fafa gitu. Persis. Ngomong jorok juga. Ngomong jorok lah sama. Ini mohon maaf ya ngomong soal alat kelamin. Betul. Dan kalau di podcast ya yang dia ngaku-ngaku anak jenderal itu. Dia kan nyebutnya anak jenderal. Gitu. Anak jenderal itu maksudnya dia itu versus anak abah. Iya, versus anak abah. Dia ngaku anak jenderal Prabowo. Gitu. Padahal dia dong ngina Prabowo kok sekarang itu. Jadi clear banget ya. Rekam digitalnya jelas betul. Dan kemarin dia jadi narsum lagi di podcast seberang yang isinya nggak mutu itu. Nggak. Kalau ini saya ralat. Sesama biskota dilarang saling mendahului. Loh, saya kan penonton Mas. Boleh. Saya nggak punya podcast. Nah, jadi kan enak kalau saya menilai. Jadi itu pendapat Mas Roy ya. Kalau pendapat saya sesama biskota dilarang saling mendahului. Ya, artinya gini. Artinya adalah ketika kemudian muncul Pak Bitor yang masih segar bugar hidup. Kemudian dikatakan, oh ini adalah sudah meninggal dari Lampung. Oh, mana ada orang meninggal kok sampai lagi. Dia salah orang. Itu kan Bambang Suryadi yang Dapil Lampung gitu loh. Dan memang Bitor tuh nama aslinya Bambang Suryadi. Iya. Jadi ketika dia tanya ChatGPT, ya kan? Goblok ChatGPT-nya. Iya, ChatGPT-nya nggak salah bilang Bambang Suryadi. Karena barangkali ya, waktu dia daftar ke KSP itu namanya pakai nama asli. Asli Bambang Suryadi. Makanya jadi keluarnya iya memang ini. Apakah Bambang Suryadi? Iya, sudah meninggal. Iya. Makanya gini Mas. Jangan kemudian percaya penuh dengan himbauan seseorang yang ayo gunakan ChatGPT, gunakanlah AI kalau Anda nggak ingin ketinggalan. Sambil begini ya. Sambil kayak di foto ini Mas. Mas gitu aku ingat. Nah, ini gambarnya.
Dibuka lagi dong. Nah, sedang mencari ya. Sedang mencari. Iya, mencari tenaga kerja mencari lapangan kerja ini. Okay. Ini juga janji dia gitu. Artinya gini, Mas. Jadi ketika kemudian muncul nama Pak Bitor Sunardi ini, dan kemudian AI-nya itu, tapi memang parah loh, Mas. Hati-hati kita jangan percaya AI loh. Kalau kita tanya AI sekarang, siapa wapres terbaik Indonesia? Jawabannya gila ini. Iya. Masuk akal tuh. Gara-gara seorang termul juga di input berarti ya. Lah iya, karena dia mencatat dari pembicaraan yang ada. Kan gara-gara termul, maaf ini sahabat kita dulu, tapi mungkin sudah kehilangan pikirannya ketika dipukuli di depan DPR itu. Itu kan yang memunculkan pertama kali wapres terbaik sepanjang peradaban dunia ini. Jadi sekarang kalau kita masuk itu hilanglah nama-nama Pak Muhammad Hatta, Pak Adam Malik, Sri Sultan habis. Dan dia juga ahli komunikasi kan? Jadi dia mungkin agak paham lah sedikit ya dulunya. Karena kalau tampil live kan sekarang dia lebih banyak mencatat, Mas, kayak berarti. Iya. Daripada ngomong dia nyatet aja. Kayak Fajrul Rahman itu berarti. waktu jadi jubir presiden itu banyak nyatet malah. Tapi kembali ke soal Bitor ya. Lalu catatan dikasihkan ke stafnya. Ya, itu biar stafnya yang ngerjain. Ketika Bitor itu kemudian muncul dan dengan statement pasar pramuka. Nah, ini kan kemudian menimbulkan satu apa ya? Kalau menurut saya kayak ada satu puzzle lagi. Ini harus saya satu teka-teki yang berhubungan jadinya. Saya harus menyatakan disclaimer dulu, Mas. Bahwa kita belum berani memastikan apakah memang betul ijazah itu dicetak di pasar pramuka. UPP makanya kita terus mencari. Tapi uniknya, sekali lagi nih, kebenaran itu akan mencari jalan sendiri. Muncullah nama seorang profesor. Kalau ini bukan Profesor Pratekno tadi, tapi Profesor Pak Iman. Pak Iman ya. Pak Iman, yang saya jadi ingat ketika awal Mei yang lalu, tanggal 6 Mei, itu beliau itu tiba-tiba duduk lagi nih, nggak ada hujan, nggak ada angin, WA saya. Dengan menyatakan, Mas Roy sebagai sahabat, itu awalnya bagus lah, sebagai sahabat. Tapi tiba-tiba, udahlah, stop saja soal. Mas Roy bisa minta anunya nggak? WA-nya biar kita tampilkan. Bisa. Karena kan tidak rahasia kan? Enggak. Apalagi kan memang nggak ada dia. Nggak ada disclaimer ya. Nggak ada disclaimer, nggak ada permintaan dia untuk merahasiakan kan? Itu. Nah, jadi dia tanggal 6 Mei waktu itu dia mengirimkan ini dan saya sangat tidak nyaman karena waktu itu ketika saya dikirim tuh saya lagi nyopir ketika saya mau ngasih ceramah di salah satu SMP ya. Jadi saya tuh masih ngasih ceramah loh, Mas, di ngasih ceramah teknologi, bahkan tidak hanya dengan SMP, kadang-kadang SD. SMP tuh nanya ijazah enggak? Gurunya yang nanya. Karena gini, tapi benar ini. Guru-guru sekarang itu resah, Mas. Karena ini bukan nambah-nambahin saya. Karena guru-guru sekarang itu mereka ditanya oleh anak didiknya, Pak, Bu, buat apa kita susah-susah untuk sekolah itu dan menilai ilmu tinggi-tinggi? Kalau ijazahnya ternyata bisa beli di pasar pramuka gitu loh. Atau tidak sekolah tinggi tapi bisa jadi wapres. Nah itu tidak sekolah dan gak jelas sekolahnya. Itu nanti soal lain lah kita bahas. Itu beda lagi ya. Itu tiba-tiba bisa karena karirnya tinggi. Di awal kan dikesankan seolah lulus S2 Australia kan. Australia dari UTS kan. University Technology of Sydney. Awalnya dikesankan. Setelah dari sana ketahuan dia tuh ternyata hanya mengikuti matrikulasi. Dan boro-boro S1 saja tidak, ternyata setingkat SMA aja. Setingkat SMK. Ijazah surat penyetaraannya itu kan itu pun juga dipertanyakan. Itu. Dan ternyata karena kursus kan tidak bisa disetarakan dengan SMA. Betul. Dan ternyata kan yang awalnya mau diakui sebagai BST itu kan yang Bradford. Tapi kan ternyata Bradford-nya bukan Bradford dari UK. Bradford-nya kan Bradford yang dia hanya ambil di MDIS, ya Management Development Institute di Singapura. Dan itu pun mungkin hampir sama, Mas, kayak bapaknya ini. Jadi dia mungkin nggak salah loh, Mas. Dia pesen ijazah asli. Dikasihnya yang palsu. Ijazah dari Bradford yang benar, Mas. Kalau itu MDIS, itu logonya 2. MDIS sebelah kiri, Bradford sebelah kanan. Yang dia tunjukkan di balai di Loji Gandrung waktu itu, Bradford saja yang ada di tengah satu. Nggak ada MDIS-nya. Lah kan kalau nggak ada MDIS-nya dia tidak benar-benar di Inggris sana. Di Inggris sana itu loh. Mungkin itu sepak bola itu jangan-jangan. Nah, makanya Bradford ada sepak bola itu. Lagian ternyata sebelum ke Singapura itu dia kan sempat 2 tahun sekolah di Santo Yosef di Surakarta SMA. Dan ternyata di situ dia direkomendasikan untuk pindah sekolah karena nilainya tidak bagus lah. Kemudian dia tapi sempat nggak naik atau apa? Enggak ya? Enggak, belum sempat. Tapi nggak bisa nggak, sudah saya kirim, Mas, dua-duanya. Nah, jadi artinya dia sempat di Santo Yosef itu 2 tahun. Kemudian direkomendasikan untuk pindah sekolah. Dia pindah di SMK Kristen Surakarta 2 tahun lagi.
juga belum lulus lagi, tiba-tiba dia udah dipindahkan ke sekolah yang ada di Singapura. Singapura ini tiba-tiba dapat ijazah tadi dari MDIS tadi. Kuliahnya kapan, sekolahnya kapan, kita nggak pernah ngerti. Tahu-tahu muncul dan ijazahnya salah lagi, gitu. Tapi lain waktu lah kita detailkan soal ini. Jadi sekalian ditampilkan itu ya tadi dari Pak Iman tadi. Silakan. Pak Iman ya. Ada 2 yang panjang banget itu yang tanggal 6 Mei. Ya, yang pertama, yang kedua saya itu yang minta maaf dia. Ya. Jadi dia mengaku itu, tapi malah justru membuka ke kotak Pandora. Kotak Pandoranya gitu loh, karena lucu banget itu. Ke permintaan maafnya.